الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis berikutnya hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Hadis yang kemarin tentang masalah pekan yang lalu, hadis daripada Samurah bin Jundub tentang bahawa azab neraka Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah pedih. Ada yang sampai ke tengkuknya, ada yang sampai ke tumitnya, ada yang sampai ke bagian daripada tubuhnya hilang semuanya kecuali kepalanya. Ada yang terbenam dengan darah, begitu juga karena saking banyaknya orang-orang yang badannya hancur akan tetapi dia tetap merasakan kesakitan. Na'udzubillah. Hari ini an Anas bin Malik radhiyallahu an qala, hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik ni, beliau ni sahabat Nabi dari kecil, termasuk sahabat Nabi yang kecil lah. Usianya Nabi sampai di Madinah, Anas bin Malik usianya 6 tahun. 6 tahun. Tapi Anas bin Malik ni memang agak lain daripada sahabat yang lain. Dia punya zuk, punya rasa, sehingga setiap malam ibunya bercerita tentang Nabi Muhammad. Padahal dia belum pernah jumpa dengan Nabi Muhammad. Setiap malam sebelum tidur ibunya bercerita tentang sosok Nabi Muhammad. Memang ibunya ini orang terdekat nanti dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya pun belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, tapi sekadar bercerita saja. Begitu dulu orang-orang dulu imannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita seperti itu juga, walaupun tak pernah berjumpa, tapi ucapan-ucapan Nabi setiap saat kita baca, ucapan-ucapan Rasulullah setiap hari kita dengarkan, setidaknya itulah bagian tanda kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita begini nak, Nabi kita begini nak, Nabi kita begini nak, setiap malam. Akhirnya ibu dituntutnya oleh Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, "Bu, kapan kita nak berjumpa dengan Nabi Muhammad? Setiap malam ibu bercerita tentang kebaikannya saja, tapi kita belum pernah berjumpa dengan siapa sosok orangnya." Suatu ketika Allah takdirkan dengan cara yang lain, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, singkat cerita, Anas bin Malik disampaikan oleh ibunya, "Nak, akan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti ke kampung kita nak, ke Madinah nak." Senang hati betul Anas bin Malik. Senang kali Anas bin Malik. Tak dikiranya bahawa takkan mungkin akan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata bisa berjumpa dengan Nabi. Jadi yang lama direkam oleh para sahabat, para muarikh ahli sejarah itu, awal Anas berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalam riwayat itu Nabi duduk. Ini sudah sampai ke Madinah nih. Sudah sampai ke Madinah, Nabi istirahat, Nabi duduk. Nabi duduk daripada batasan Madinah itu dulu namanya Yathrib. Duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar berdiri. Orang yang tak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, dia menuduh Abu Bakar adalah Nabi Muhammad. Dia salami Abu Bakar, dia peluk Abu Bakar. Ya, kami merindukan engkau ya Rasulullah. Dah lama kami nak berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Kata orang-orang yang tak kenal dengan Nabi dan tak kenal dengan Abu Bakar. Orang-orang menganggap bahawa Abu Bakar adalah Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tapi Anas bin Malik, anak yang usia 6 tahun ketika itu, dia pandang Abu Bakar yang sedang berdiri, dia pandang Rasulullah yang sedang duduk, diulang-ulang pandangannya. Anas bin Malik tidak bersalaman pertama kali dengan Abu Bakar, tapi Anas bin Malik langsung datang kepada yang duduk itu adalah Rasulullah. Dari mana Anas bin Malik tahu? Zuk, itu yang zuk itu rasa. Ini rasa ni tak semua orang dapat ini. Zuk, rasa itu. Dari mana Anas bin Malik tahu dan merasakan bahawa yang duduk itu adalah Rasulullah? Dari akhbar, dari cerita yang selama ini diceritakan oleh ibunya tentang pribadi Rasulullah. Tidak nampak daripada Abu Bakar yang diceritakan selama ini. Sosok itu tidak ada di Abu Bakar, tapi sosok itu ada di orang yang sedang duduk. Langsung didatangi oleh Anas bin Malik, disalami Rasulullah, dipeluk Rasulullah, dan Rasulullah pun mulai ada rasa. Ini dia zuk dengan zuk. Ini luar biasa, nurullah. Ini yang dia cahaya Allah. Ada rasa, Rasulullah pun ada rasa. Nabi melihat Anas bin Malik ketika itu orangnya yang sangat beradab, orangnya santun, orangnya taat. Langsung ketika ibu Anas bin Malik menawarkan, "Ya Rasulullah, anakku anak yatim, bolehlah engkau jadikan dia sebagai pembantumu?" Nabi tidak menolak sama sekali. Kenapa? Nabi awal berjumpa, awal bersalaman, awal memeluk Anas bin Malik, sudah ada rasa dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik lah sahabat yang tak pernah kena marah, walau padahal tinggal di tempat Nabi, tinggal di rumah Nabi 10 tahun lamanya. Itu Anas bin Malik sendiri merasakan. Aku 10 tahun jadi pembantu Rasulullah, tak pernah kena marah sekalipun. Itu luar biasa. Tak pernah. Khudh hadha wa lima kaza, kata Anas bin Malik. Tak pernah aku kena tegur Rasulullah, kenapa kau kerjakan seperti ini? Tak betul lah kerjaan kau ni. Itu tak pernah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ni memang sahabat yang Masya Allah tabarakallah, usia 16 tahun kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka Anas bin Malik periwayat hadis yang terbanyak, nomor 3 kalau tak salah, daripada Abi Hurairah, Abdullah bin Umar, Sayyidina Anas bin Malik, barulah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Anas bin Malik punya ibu, nama ibunya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni dianggap Rasulullah sudah jadi keluarga, sama seperti ibunya Sayyidina Anas bin Malik, sama seperti Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik bekerja di rumah Nabi, Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik pun kadang juga jadi pembantu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih tentang yang mengumpulkan keringat Nabi. Siapa dia? Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Nabi tidur, hadisnya sahih. Nabi tidur siang. Ketika Nabi tidur siang, keringat banyak, panas ya. AC tak ada, kipas angin pun tak ada. Mana ada di Makkah kipas angin, mana ada AC, mana ada. Di kita kini kau baru ada AC. Dulu Rasulullah tidur tak ada AC, tak ada kipas angin. Keringat banyak, tidur istirahat. Tidur Rasulullah, tidur qailulah, tidur menjelang waktu zuhur. Keringat banyak. Dalam satu riwayat, keringat itu menempel di tikar yang dipakai Rasulullah. Tikar daripada pelepah, daripada anyaman pelepah kurma dipakai Rasulullah. Banyak tertinggal di sana keringat. Ada yang mengatakan memang dari tubuh Nabi itu sallallahu alaihi wasallam banyak keringat. Jadi yang tersisa keringat Nabi, ketika Nabi bangun tersisa keringat itu yang ada di tikar daripada Rasulullah, diambillah oleh Ummu Sulaim dengan kapas. Diambil keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambil, dikumpulkan, dapat satu botol kecil. Diletaklah oleh Ummu Sulaim itu di dekat
daripada anyaman dinding rumah tadi, diselipkan di sana. Beberapa hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, tengok nampak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini botol bekas parfum ini. Bekas parfum tapi sudah tak ada lagi. Letakkan. Nampak oleh Rasulullah. Nabi kira itu parfum. Nabi buka. Ketika Nabi buka, dalam muarikh, para ahli sejarah mengatakan ketika Nabi membuka itu keluar harum semerbak. Bayangkanlah membaunnya itu sampai penduduk Madinah seluruhnya membaunkan. Jadi satu Madinah itu diharumi oleh parfum yang tadi itu. Bayangkanlah, memang Madinah dulu kecil. Kata masyaikh, Madinah itu paling masjid sekarang lah, bangunan masjid sekarang, itulah cuman Madinah. Dulu kecil sekali. Tapi jadilah mana ada parfum yang sampai masih tercium sampai 200 meter, mana ada? Tidak ada. Di kita paling ya parfum paling 10 meter, 20 meter gitu. Ini sampai 200 meter gitu. Ada bapak-bapak punya parfum itu? Enggak, mungkin parfumnya menteri atau presiden mungkin itu mungkin, tapi enggak, dia sampai 200 meter baunya. Ini sampai 200 meter seluruhnya membaunkan ketika itu. Bau apa ini? Bau lezat apa ini? Dicari-cari. Kata Nabi, "Mahada." Ini siapa yang punya ini? Kata Rasulullah. Kata Nabi, "Kenapa ya Rasulullah?" Kata "Ini siapa yang punya?" Kata Rasulullah, "Aku menyukai bau parfum ini." Kata Rasulullah, "Bau parfum ini sangatlah lezat. Aku menyukainya." Kata Nabi, "Belikan aku, carikan aku di mana kalian beli." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, hadza min ariqika syarif." Ya Rasulullah, ini dari keringat engkau ya Rasulullah. Dari keringat Nabi baunya, bau parfum keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cocoklah dengan riwayat mengatakan, "Wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani." Lalat tidak pernah hinggat ke tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kenapa? Tubuh Rasulullah pun sudah wangi, dengan keringat Nabi pun wangi, sehingga lalat pun tak pernah hinggap di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ni. Kita siapa yang tak pernah dihinggapi lalat? Jangankan lalat, terciri dia buat. Bernama ciri lalat namun. Kita tak, kita hina tubuh kita. Itu Sayyidina Anas bin Malik. Jadi tak pernah Nabi dihinggapi oleh lalat, tak pernah. Wa ma waqa'a zubabatun abadan fi jismihil hasani. Minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun amadan fi jismihil hasani. Binatang buas pun tak pernah lari daripada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga singa pun mengucapkan salam dia untuk Rasulullah lewat Sayyidina Utsman bin Affan. Hadis Imam Tirmizi kalau tak salah yang meriwayatkan ini. Jadi Utsman berjalan-jalan dengan teman-teman di padang pasir itu. Didatang singa, ramai banyak singa datang mengejar Utsman. Utsman lari. Tentu berapa pun kencang lari awak, tentu kencang lari singa lagi. Singa ni 4 kakinya, kita 2. Kencang lari kita, kencang lari. Dapat kata singa, "Aku ini mengejar engkau hai Utsman. Aku ingin titip salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sampai di hadapan Nabi, Utsman ngos-ngosan, sosak orang Utsman. Ya orang baru siap apalah nak jadi singa. Oh nak, awak jangan jadi singa, dia anjing aja ngajak sosak jongok ana. Apalagi kok apalagi ini yang ngejar kita ini singa. Jadi kata Utsman, "Adhunni anna hasaktuluni." Aku tersangka dia akan membunuhkan aku. Kata Utsman bin Affan, "Rupanya tidak ya Rasulullah. Rupanya mereka itu menyampaikan salam kepada engkau ya Rasulullah." Itu dia mulianya Nabi Muhammad. Singa saja mengucapkan salam dia untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita. Awak singa, awak kena kan? Kenapa kita malas untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi banyak-banyak salawat. Apalagi ni nanti ni Rabiul Awal banyak salawat. Kalau bisa nanti bapak-bapak jumpa pengamen di bulan Rabiul Awal tu, suruh dia berhenti ngamen atau silakan dia mengamen tapi baca salawat. Kasih dia duit. Besar pahalanya daripada dia menyanyi-nyanyi tak joleh umpama tukang ngamen itu.
pas di Rabiul Awal. Saya ada kemarin jumpa dengan salah seorang ustaz. Kami punya program itu ustaz, kata beliau. Jadi dikumpulkan seluruh pengamen-pengamen ini, nanti disampaikan, tolong tanggal 12 Rabiul Awal. Dia pas 12 Rabiul Awal saja. 12 Rabiul Awal kalian robah lagu kalian robah. Semestinya kalian lagunya mungkin dangdut, mungkin apa, tapi 12 Rabiul Awal ni kalian kami harapkan memutar salawat. Ini salawat yang kalian putar. Siap, kasih dia amplop. Itu kata ada teman yang datang ke saya malam tadi. Kami buat program itu ustaz, katanya. Kalau bisa ustaz bantu. Jadi kata saya siap, apa yang akan saya bantu kata saya. Dia sampaikan. Jadi ya, ada nanti jumpa umpamanya pengamen jalan. Mau tak awak nanti selama bulan Maulid ni awak baca salawat terus ngamen awak. Uang saya kasih berapa awak dapat dalam setiap hari? Dapat 20,000 pak. 20,000 sehari berapa lah baru. Kita dapat pahala mengupah dia untuk membaca salawat, kita juga mendapatkan pahala daripada Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Daripada nyanyi-nyanyi tidak jolehnya baca ini. Ya kan? Itu dia. Jadi Sayyidina Anas bin Malik dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya Anas bin Malik dengan Rasulullah, apa kemarin riwayat hadis pertama Imam Tirmizi dalam Syama'il, Anas bin Malik lah yang tahu jumlah jenggot Nabi yang beruban. Mungkin itu dia. Kata Anas bin Malik, Nabi rambutnya tak ada beruban. Yang beruban tu cuma jenggot Nabi. Itu pun tak lebih daripada 20 helai. Dari mana Anas bin Malik tahu jumlah jenggot Nabi tak lebih dari 20 helai? Berarti dihitung oleh Anas bin Malik. Bagaimana cara Anas bin Malik menghitung? Saking dekatnya duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Itu Nabi. Jadi Nabi kita memang gagah luar biasa, jamil. Wa jamil. Itu dalam qasidah itu adalah Rasulullah itu. Wa jamil sidnan nabi wa jamil. Apa lagi setelah itu? Ya apa lagu dangdut tahu ya, cuba putar tu. Sekali baca itu qamarun sidnan nabi qamarun Wajamil tu hai yang gagah, wajamil hai yang ganteng, wajamil sidnan nabi wajamil. Kata para ahli sejarah, jamilnya Rasulullah berbeda dengan jamilnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ganteng, tapi lebih ganteng Nabi Muhammad SAW. Apa yang membedakan? Nabi Yusuf ada datang zuk keinginan rasa untuk dekat dengan Nabi Yusuf. Sehingga perempuan kalau memandang Nabi Yusuf hilang akalnya. Hilang akal saking gantengnya Nabi Yusuf itu. Mana Nabi Yusufnya sedang meci-meci bawang melewat Nabi Yusuf. Boleh lapai Nabi Yusuf baru tahu hilang jari. Apa pun tak ya tahu. Zuk rasa nikmat memandang Nabi Yusuf. Tapi ternyata memandang Nabi Yusuf itu menimbulkan sebuah ghirah, keinginan, dan menimbulkan kehilangan akal. Berbeda dengan memandang Rasulullah. Mara'a wajhaka ya As'ad ya karimal walidaini. Hai, memandang wajahnya saja Yas'ad, gembira. Yas'ad, bahagia. Alangkah mulianya orang tua yang melahirkan orang yang memandang wajahnya dalam keadaan mulia. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya, Ustaz, saya terakhir-terakhir ni sering-sering saya bermimpi-mimpi duduk di pengajian. Kadang terasa ada nak mimpi Rasulullah tapi belum jadi. Itu bagaimana tu Ustaz, katanya? Bapak sering baca hadis Nabi? Sering. Orang yang sering baca hadis Rasulullah akan didatangi oleh Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal setiap malam didatangi Rasulullah. Karena Imam Ahmad bin Hanbal di dadanya ada 1 juta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kalau mimpi dengan Rasulullah adalah mimpi hak. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah.
Ada dalam riwayat yang lain, siapa yang melihatku di dalam tidurnya, maka itu adalah hak. Cuman satu itu saja mimpi yang benar, mimpi yang hak yang tak bisa syaitan. Kata Rasulullah, fa inna syaitan ya la yatadhalluni, la yatamatsaluni, bahawa sesungguhnya syaitan tidak bisa dia untuk mengelabui atau memiripkan dirinya dengan aku. Jadi kalau mimpi dengan Rasulullah, itu mimpi yang hak, itu mimpi yang benar. Begitu nih ya. Banyak orang yang mimpi dengan Rasulullah, banyak sekali. Banyak orang-orang yang bermimpi dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman tengok, kalau orang tadinya pecerita, biasa tu cik utau aja nih. Kalau bahasa cucora aja tu katanya. Kalau dan malam tadi dan mimpi Rasulullah, tu jangan percaya amek lah. Ini orang, kalau orang mimpi dengan Rasulullah tu sebisa mungkin ia simpan. Tapi ketika memang sudah terdesak saatnya, baru ia sampaikan, saya pernah bermimpi dengan Rasulullah tanggal sekian, Nabi sedang datang. Tapi kalau tiap sahabat orang, dia mimpi Rasulullah malam tadi, dia mimpi Nabi, kecek Nabi, pintu surga tu ambil lah dan kuku kunci. Maka dia tak semayang lagi, penduto. Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Anas bin Malik betul-betul orang yang sayang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak Anas bin Malik menengok Nabi. Anas bin Malik ni yang memegangkan siwak Nabi. Siwak Nabi punya siwak itu dipegangkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, sehingga Nabi kalau menginginkan siwak, Anas datang. Siwak mana? Anas bin Malik datang memberikan. Kemudian yang membentangkan sejahtera Rasulullah, yang memegang daripada sendalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud satu, Anas bin Malik satu, tu tukang pegang sendal Rasulullah. Pokoknya nampak sendal di tangannya itu sendal Rasulullah. Jadi Nabi umpamanya memenuhi undangan seseorang, Nabi datang Rasulullah, pergi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu Anas bin Malik di luar. Jadi nampaklah dari sendal, dari pergelangan tangan Anas bin Malik itu sendal macam kau. Putih lu sudah semaskan bongi lu Pak Marjan. Macam ni. Ni sebelah sini satu, sebelah sini satu. Kalau model itu sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun taknya. Maka kata sahabat, pemandangan yang paling indah ketika itu kami memandang Anas bin Malik, yang ketika di dua ketiaknya ada sandal yang tergantung, itu adalah sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sandal Nabi bertali, Pak. Sandal Nabi bertali. Buka dalam kitab Syama'il Muhammadiyah sifat sandalnya Rasulullah. Nabi di bagian tengahnya ni ditali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diberi tali ke belakang dua. Kalau dikata sandal jepit, Jepang je dapat nama sandal Jepang, sandal jepit kita kan jempol yang kena jepit kan? Ya kan, jempol yang kena jepit itu. Kalau Nabi tak, Nabi bagian tengahnya ni jepit di belakang. Kuat sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sandal Nabi ketika Nabi masih hidup tak pernah hilang. Tapi setelah Nabi meninggal dunia, ada yang mengatakan ada yang mencuri sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana hilang? Setiap saat sandal Nabi dijaga oleh Sayyidina Anas bin Malik. Jadi tak pernah. Jadi Nabi masuk tempat acara walimah apapun, sandal dipegang oleh sahabat. Begitu dia. Di kini konyo ustaz sandal hilang. Sampai ceramah sampai ancak-ancak. Hilang sandal ini. Qala, masuk kita ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca Anas bin Malik ni banyak sekali sejarah dia, kerana beliau orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai punya ceritanya tentang dia disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh oleh Nabi menyampaikan pesan kepada si fulan. Tapi nanti apa jawaban si fulan balik lagi kepada aku, kata Rasulullah. Yalah ya Rasulullah, pergilah dia, keluarlah ni Anas bin Malik ke rumah orang itu untuk menyampaikan pesan. Tiba di jalan, berjumpa dengan kawan-kawan, bersobok dengan kawan-kawan. Namanya anak-anak ketika itu jumpa dengan kawan-kawan, ikut main. Lupa kalau keluar rumah tu bukan untuk main, tapi untuk pergi menyampaikan pesan. Nabi lama menunggu di rumah, ditunggu dan Nabi di rumah tak jumpa pulang Anas bin Malik. Ditunggu nak tiba Anas bin Malik. Manalah Anas bin Malik? Mana? Diturutilah oleh Nabi balik di jalan-jalan. Rupanya dah bersoboklah Anas bin Malik sedang main. Marah Nabi ketika itu tak. Kata Anas bin Malik, dipeganglah bahuku oleh Rasulullah, kata Anas bin Malik, dan aku menoleh ke arah belakang. Kau sedang asik-asik main juga kawan-kawan, memandang ke arah belakang. Rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kata Nabi, "Hei Unais," Nabi manggilnya Unais, panggilan kasih sayang Rasulullah. "Ya Unais, hei Anas, engkau lupa?" kata Rasulullah. "Tidak ingat," kata Rasulullah. "Oh ya ingat ya Rasulullah." Langsung Anas bin Malik pergi. Nabi tak marah, itu saja kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Khutbah tu bahasa Arab menjadi bahasa kita. Khutbah ucapan atau isi daripada materi khutbah. Yang berdiri namanya khatib. Maka hati-hati kita. Kalau ada bertanya, "Ustaz, tadi siapa khutbah Ustaz?" Enggak. Siapa yang khatib? Khatib orang yang berkhutbah, tu khatib namanya. Maka kita kan sudah berbahasa Arab separuh kita itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Jumat kali ini aja tidak ada. Yang bertindak sebagai khatib, Ustaz fulan, itu kan sudah bahasa Arab. Ma sami'tu mislu haqat, kata Anas bin Malik, aku tak pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah sebelum ini yang seperti ini cantiknya, yang seperti ini indah bahasa Rasulullah. Belum pernah aku mendengarnya, baru ini aku mendengarnya, kata Anas bin Malik. Anas bin Malik ini selalu dengan Nabi, tahu dia. Anas bin Malik kan yang nampak Nabi kunut, yang nampak Nabi tak pernah meninggalkan kunut seumur hidup. Berarti 10 tahun Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah. 10 tahun tu pula lah Anas bin Malik menengok Nabi setiap subuh kunut. Tak pernah meninggalkan sama sekali kunut subuh. Itu kan Anas bin Malik ini. Maka kata Imam Nawawi, hadisnya sahih. Anas bin Malik dekat dengan Rasulullah. Kecuali yang berbicara itu sahabat jauh. Aku melihat Rasulullah tak pernah meninggalkan kunut subuh seumur hidupnya. Kalau yang berbicara itu sahabat jauh, itu mungkin bisa kita antayunta tidak dinyo je jarang sebut je Nabi. Kan begitu lagi. Tapi ini sahabat ni Anas bin Malik, tinggal bersama Nabi, jadi pembantu Nabi, kesehariannya dengan Rasulullah. Anas bin Malik mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil fajri hatta faragat anid dunya. Nabi setiap salat subuh Nabi melakukan kunut sampai Nabi meninggal dunia. Ini jelas ini hadis ini. Sampai Nabi meninggal dunia, Nabi tak pernah meninggalkan kunut subuh. Anas bin Malik. Itulah yang kita amalkan, itulah yang dijadikan sumber dasar hukum oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi kita mazhab kita Syafi'i, maka kita berkunut ketika subuh. Gitu selesai ni. Jadi jangan kita akan khilafiyah. Tidak usah terlampau kaku kali ni khilaf. Bukan masalah kaku. Menurut kami kunut itu sunnah, ya itulah kami amalkan. Anda bilang kami kaku, bukan. Kami rugi rasanya kalau kami meninggalkan kunut daripada kunut subuh. Ada tempat biasanya kunut subuh, Imam tadi terlupa. Imam hari ini saya perhatikan dianggap kunut subuh itu hal yang perkara biasa saja. Kalau tertinggal udah tak usah sujud sahwi. Ada seperti itu. Malu dia untuk sujud sahwi imam ini. Padahal jelas dalam mazhab kita Syafi'i itu bahawa mesti harus ada sunnah, ada dua, ada sunnah ab'ad, ada sunnatun hayat. Apabila tertinggal, kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kita biasa setiap subuh berkunut dan ternyata terlupa kita berkunut. Maka dianjurkan kita untuk melaksanakan sujud sahwi namanya. Bukan sujud sawi. Kalau sujud sawi, sujud sayu namanya. Ini sujud sahwi. Sahwi itu sahwun, lupa. Maka membuat nama anak hati-hati. Sawi boleh, Ahmad Sawi namanya. Itu ulama ahli tafsir punya hasyiah tafsir Jalalain, hasyiah sawi namanya. Tak apa-apa. Tapi kalau membuat sahwi, jangan pelupa nak tu bagus. Siapa nama Ahmad Sahwi, Ahmad pelupa. Jangan. Jangan buat sahwi jangan. Buatlah dengan nama yang lain. Apa kata Sayyidina Anas? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Nabi jadi khatib. Kata Sayyidina Anas bin Malik, ma sami'tu misluha qattun, tak pernah aku mendengar sekalipun Nabi khatib seperti itu. Tak pernah, sama sekali tak pernah, kata Rasulullah. Kata Anas bin Malik.
"Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la baqaitum katsira." Faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum wa lahum khanin. Hadis muttafaqun alaih. Apa isi daripada khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqal, kemudian mengatakan apa katanya? "Lau ta'lamuna ma a'lamu." Jikalau seandainya ta'lamun, mengetahui kalian, mengetahui mereka, ma'a'lamu, apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila, maka mereka tertawa sangat sedikit. La dhahiktum, maka tertawa kamu qalila, kan ke dalam keadaan sedikit. Wala baqaitum katsira, dan kamu pun menangis dalam keadaan banyak. Kalau tahulah kalian, kata Rasulullah, apa yang aku ketahui kini, mungkin kalian tak akan tolak banyak golak. Takkan sanggup, takkan mau kalian banyak tertawa, kata Rasulullah. Lebih banyak kalian mungkin menangisnya. Itu faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat mendengarkan itu, langsung para sahabat menangis langsung. Sahabat Nabi itu mudah menangis. Bayangkan kalau ku tahu kata Rasulullah, nak banyak kalian golak dah. Tak banyak kalian tertawa, justru kalian menangis banyak. Para sahabat pun menangis ketika itu langsung. Wa wujuhahum walahum khanin. Kemudian mereka tu terisak-isak. Khanin tu, tu khanin namanya. Sahabat yang hadir ketika itu khanin. Ditutup wajahnya. Wajahnya walahum wajahu faghatta, maka ditutuplah wajahnya oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walahum khanin, sampai isak. Jadi rupanya menutup wajah ketika menangis itu rupanya sunnah hukumnya. Kata Syekh Ilan dalam Dalilul Falihin, fihi istihbab taghtiyatul wujuh, taghtiyatul wajhi 'indal buka, menutup wajah ketika menangis. Jadi kita menangis umpamanya sambil berzikir, umpamanya ingat dosa menangis, ketika berzikir ingat masuk neraka, ketika berzikir ingat kubur yang begitu sempit, pas-pas badan kita saja dimasukkan kita ke dalamnya, sangatlah gelap gulita, ditutup kiri kanan atas bawah tanah, kita sendirian saja di dalam itu, tak ada teman, tak ada apa-apa, menangis sejadi-jadinya. Dianjurkan kita menangis itu agak menutup mata begini ni. Jadi jangan kita nampakkan mata kita menangis ke orang, jangan. Nanti timbul ria, bahaya nanti. Menangis sianu tu kata sianu, onde capek sianu tu ingat dosanya gini. Kalau itu ialah, kalau ndak beko apa kata banyak dosa tu muka menangis, kemudian awak kau nak mau menangis kau awak nak ada dosa tu gini. Padahal bukan dosa ni ndak ada, tapi hati mati. Hati yang sudah tertutup, hati yang tak bisa untuk menangis, takut kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, takut dengan azab kubur. Balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabi syai'un fa hataba fa qala uridat alayya al-jannatu wan nar. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? La dhahiktum qalila, kalian tertawa sedikit dan kalian menangis banyak. Ada apa sebenarnya yang nampak oleh Rasulullah? Wa uridat alayyal jannatu wan nar. Dinampakkan kepada Rasulullah surga, dinampakkan kepada Rasulullah neraka. Falam arakal yaumil bil khairi wa syarr. Tidak pernah aku menampakkan hari-hari yang lebih baik daripada hari ketika aku menampakkan surga. Tidak pernah aku melihat sesuatu kejelekan, keburukan selain daripada aku melihat keburukan daripada ahli neraka. Walau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la baqaitum katsira. Maka kalau itu aku ceritakan kepada kalian apa yang aku lihat di neraka, banyak keburukan-keburukan yang tak pernah aku melihatnya selama ini, labakaitum katsira, maka kalian yang golak-golak kini itu pasti akan menangis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ghattu ru'usahum walahum khanin, kemudian mereka menutup mata mereka, menutup wajah mereka sambil menangis terisak-isak. Itu dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, kadang ada orang-orang yang memang para ulama yang rabbaniyin, memandang wajahnya saja kita sudah menangis. Belum dia berbicara,
belum dia berkata-kata memandang wajahnya sudah terpancar cahaya yang mengingatkan kita dengan dosa. Para masyayikh saya perhatian di Makkah, di Mesir banyak ini. Belum Syekh tadi berbicara lagi, kita baru duduk, baru nak buka kitab, mendang ke wajahnya, langsung kita menangis. Ingat kita kesalahan, ingat kita dengan dosa. Itu cara-cara orang-orang sufi untuk mengingatkan dosa dia. Itu yang disebut dengan tawajjuh. Orang-orang yang tawajjuh, dia bertawajjuh dia kepada Allah, dia menghadapkan dirinya kepada Allah, maka ingat dia akan segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Ada sebagian syekh, sebagian masyayikh itu muridnya di muka itu sedang dalam kajian macam tu, dijantik aja dia meja. Langsung meraung murid-muridnya. Saya pernah ada di daerah kita ni, ada ini. Ada di daerah kita. Baru mulai berzikir baru Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Baru mulai nak berzikir, baru baca La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kata syekhnya, apa nampak mursyidnya memukul meja katanya. Meraung muridnya. Gitu. Ada namanya jalinan rabitah, sehingga dia tahu mana muridnya tadi yang memang hatinya itu sudah penuh dengan mahabbah, penuh dengan khasyah, dia cepat untuk mengingatkan daripada para murid-muridnya. Hadis. Jadi kata Anas bin Malik, kalau seandainya Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya aku ceritakanlah kepada kalian, tahu kalian apa yang aku ketahui ini, kalian ini sedikit tertawa dan banyak menangis. Jadi ini menyindir kita nak golak taruh ya jokini, kau menangilah sekali-sekali. Ya, jangan tertawa terus menangis kita. Kenapa kita menangis? Karena tempat kita besok neraka yang sudah dinampakkan. Luar biasa. Na'udzubillah. Hadis An-Miqdad radhiyallahu taala anhu qala, ini hadis daripada Sayyidina Miqdad daripada sahabat Nabi SAW yang juga sudah kita baca daripada rawinya sebelumnya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Miqdad, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miqdad sahabat Nabi yang sudah kita baca beberapa minggu yang lalu daripada riwayatnya, daripada terjemahnya, biografi beliau sudah pernah kita menjelaskan Miqdad ini. Qala tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kal miqdaril mail. Jadi nanti didekatkanlah daripada matahari kepada kita di hari kiamat, itu ukurannya sangatlah dekat sekali dengan kita. Dekat sekali. Syamsu yaumal qiyamah, ya matahari, ala fihi li jinsi ay minal makhluqin, hatta takunu tasiru minhum miqdar misal miqdarul mail. Ukurannya sedikit saja antara kita dengan matahari ini. Qala Sulaim ibn Amir rawi anil Miqdad, fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil. Aku ni demi Allah, aku ni tak tahu berapa ukuran dengan mil itu. Amasafatal ard amil alladhi taqtaluhu bihil ain. Mil itu mil jarak yang ditempuh dengan jalan darat, atau mil yang dipakai untuk mencelak mata. Itu ada juga mil namanya. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq, faminhum may yakunu ilal ka'baih. Ya tergantung kepada ukuran daripada amal mereka. Jadi ada yang mengatakan yang dimaksud dengan mail itu, ada yang mengatakan mail yang dipakai untuk celak tadi itu. Itu yang biasa orang-orang pakai untuk pakai celak, mail juga namanya. Innama huwal malmul katanya. Tapi sebagian mengatakan bukan itu. Tapi ada mengatakan mail itu perjalanan beberapa meter saja, itu di atas kita, itulah matahari. Mereka mengeluarkan keringat dengan sebanyak-banyaknya, ya karena panas matahari. Bagaimana panasnya matahari itu. Faminhum may yakunu ilal ka'bain, wa minhum may yakunu ilal rukbatai. Ada yang orang yang daripada keringatnya sampai 2 mata kakinya saja. Ada yang sampai lututnya keringatnya.
ada yang sampai tengkuknya, ada yang sampai terbenam dia, sehingga hidungnya saja lagi yang nampak. Ini semua keringat, terbenam oleh keringat. Ini belum ada apa-apa, belum sampai ke neraka nih. Masih yaumil hisab, yaumil mahsyar. Wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fih. Nabi mengisyarahkan sampai, begitu kata Rasulullah. Sampai keringat tadi melewati daripada pundaknya dan hidungnya saja sampai. Tapi kenapa mereka banyak daripada keringat mereka? Karena daripada a'malihim, daripada amal mereka yang mereka lakukan di dunia ini. Jadi para ulama banyak ketika itu bertanya, kita kan dikumpulkan bersama. Jadi kalau kawan di samping tadilah terbenam, berarti kawan yang di samping tadi itu mesti terbenam bulanya. Nanti kita kan ramai dikumpulkan itu. Jadi kalau kita saja yang terbenam, kawan yang di samping tidak terbenam, tidak mungkin. Tak mungkin kan? Itu sama. Jadi bagaimana? Jadi dijawab oleh para ulama, ya seperti itu dalam syarahannya. Kita banyak tapi bukan berarti semuanya terbenam nanti dengan keringatnya. Jadi bagaimana cara memahaminya? Orang yang tak terbenam dengan keringatnya, Allah angkat saja dia sendirinya. Gitu dia. Jadi katanya ada al-ardul murtafi'. Bumi ini naik, tanah ini naiknya. Naik. Yang terbenam tadi tinggal di bawahnya. Begitu. Bukan berarti kelompok itu kelompok orang yang terbenam oleh keringat mereka saja. Tidak, bukan seperti itu kata para ulama. Ya. Kadang yang terjadi di akhirat itu kadang seolah-olah macam mainan kita. Tapi wajib kita untuk meyakininya. Wajib kita untuk mengimaninya. Jadi kita alhamdulillah selamat. Ada kawan umpamanya. Kawan tadi mungkin ahli maksiat dia di dunia. Ansansu, dia terasa betul bagi dirinya, terasa betul panas itu. Ansansu keringat membasahi ini. Kita tidak kena, kita diangkat oleh Allah. Ada yang mengatakan al-ardul murtafi'. Memang bumi itu langsung naik khusus untuk kita saja, sedangkan untuk dia tidak. Begitulah dia. Pokoknya parahlah daripada yaumul mahsyar, daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah, Allah jauhkan kita daripada azab Allah di dunia, Allah jauhkan daripada azab Allah di akhirat, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang saleh, bersama para nabi, para syuhada dan para auliyaus salihin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا واحفظهم ولا تضرهم وفقنا وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah.